semua alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Atau kata selain daripada syukur pada Allah atas kesehatan yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita ini banyak rezeki, panjang umur. Amin. Dan Amin. 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 Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di akhir ya. Amin. Bapak Ibu semua, Saudara Habib ini beberapa hari yang lalu telah mengajukan permohonan untuk diseminarkan proposal penelitiannya. Kemudian telah keluar surat dari pengelola susi dan proposal bahwa dinyatakan Saudara Habib ditetapkan untuk seminar pada hari ini. Jadi secara administratif bahwa Saudara Habib ini sudah memenuhi syarat untuk pelaksanaan seminar pada hari ini. Nah, kami sebagai pembimbing satu adalah saya sendiri, kemudian Ibu Yusnaidar sebagai pembimbing kedua, kemudian Ibu Fatria Dewi, Pak Sam sebagai penguji, dan bagi Habib tidak asing lagi nih karena Bu Yusnaidar adalah pembimbing di PPL, kemudian Ibu Fatria Dewi sama Pak Sam sudah konsultasi terus nih proposalnya sebelum dengan sampai ke kami. Jadi sebenarnya kami sudah menerima hampir barang jadi ini karena sudah dikonsultasikan. Oke, mudah-mudahan pada seminar ini mungkin masih ada kekurangan-kekurangan dari proposal Habib, nanti kita sempurnakan supaya hasil yang dicapai oleh Habib ini nanti betul-betul bermanfaat bagi Habib sendiri maupun bagi kita semua. Oke, tidak memanjang mukadimah, untuk seminar proposal hari ini kita bagi 3 sesi. Yang pertama presentasi, waktunya 10 sampai 12 menit. Habib sampaikanlah dengan lugas, dengan singkat dan padat, jelas. Kemudian sesi kedua nanti dibahas oleh Bu Fatria Dewi dan Pak Sam. Kemudian yang ketiga nanti pengumuman hasil seminar, apakah ini revisi mayor atau revisi minor atau tidak dilanjutkan. Jadi rekomendasi akan diberikan pada sesi ketiga dari tim ini. Kemudian demikianlah untuk pembukaan seminar ini. Untuk pertama kami silakan kepada Saudara Habib, Muhammad Habib Rizik ya, bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Oke, kalau gitu silakan presentasi, waktunya 10 sampai 12 menit saja. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing saya yakni Pak Dr. Andes Harizon MSI dan Bu Dr. Anda Yusindar MPD. Yang terhormat dosen pembahas saya yakni Pak Dr. Andes Syurizal MSI dan Bu Dr. Anda Fatria Dewi MPD. Baik, di sini saya Muhammad Habib dengan NIM A1C1-17012 akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan berjudul Pengembangan PowerPoint interaktif berbasis web pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di SMA kelas 10 IPA. Baik, di sini ada pendahuluan di mana ada 7 poin. Yakni langsung saja ke latar belakang di sini. Baik, seiring perkembangan zaman yang kian modern, semakin berkembang pula proses pendidikan. Terlebih kini kita berada pada masa musibah pandemi COVID-19 yang tak tahu kapan berakhir. Nah, pemerintah di sini mengalihkan proses pendidikan atau pembelajaran secara daring agar tetap berjalan. Nah, hal ini sebelumnya belum pernah terjadi pada proses pendidikan di Indonesia untuk pembelajaran secara daring. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan tantangan baru dalam proses pendidikan. Nah, salah satu pelajaran yang terdapat pada kurikulum 2013 yakni pelajaran kimia, di mana salah satu materi yang ada dalam pelajaran kimia itu adalah materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini diajarkan di kelas 10 pada semester genap. Nah, adapun dalam pembelajaran kimia ini, media pembelajaran itu sangat penting untuk membantu pembelajaran agar lebih menarik, terutama pada masa COVID-19 ini. Dituntut untuk media pembelajaran itu lebih inovatif dan kreatif agar lebih meningkatkan
ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan didukung juga oleh pengalaman saya selama PLP di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi, di mana pada pembelajaran secara daring ini, guru hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, di mana hanya sebagian siswa yang aktif dalam berargumentasi dan menjawab dari pertanyaan guru tersebut. Sehingga pada pembelajaran secara daring yang setelah dilalui itu hanya terkesan pasif dan monoton. Oleh karena itu, media pembelajaran digunakan pun hanya PowerPoint biasa. Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut, saya tertarik untuk mengangkat judul penelitian saya, yaitu pengembangan PowerPoint interaktif berbasis web pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di SMA kelas 10 IPA. Baik, ada pun rumusan masalah saya, ya ini ada dua. Yang pertama itu, apakah PowerPoint interaktif berbasis web pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit itu di SMA kelas 10 IPA itu layak secara teoritis. Dan kedua, apakah PowerPoint interaktif berbasis web pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit di SMA kelas 10 IPA itu layak secara praktis. Adapun batasan masalah saya, yaitu yang pertama itu dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah PowerPoint interaktif, mencakup materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan pengembangan PowerPoint ini nantinya akan diuji cobakan pada kelas 10 IPA SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. Dan pada fase pelaksanaan pengembangan, uji coba hanya dilakukan sebatas uji kelompok kecil. Adapun tujuan pengembangan ini, ya ini menjawab tadi rumusan masalah tadi, di mana yang itu untuk mengetahui kelayakan PowerPoint interaktif berbasis web secara teoritis dan untuk mengetahui kelayakan PowerPoint interaktif berbasis web secara praktis. Adapun spesifikasi produk nantinya yaitu yang pertama itu ini produk ini dibuat menggunakan software Microsoft PowerPoint yang nantinya akan dikonversi ke HTML5 untuk memperoleh website yang nantinya bisa diakses melalui smartphone dan laptop atau komputer. Yang kedua itu PowerPoint interaktif ini berisi standar kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi dengan kurikulum yang digunakan di SMA Islam Al-Falah Kota Jambi. Dan yang ketiga materi yang akan dirancang ini pada pengembangan media ini adalah materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, adapun nantinya manfaat dari hasil pengembangan saya ini nantinya akan dirasakan terutama bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Adapun definisi setelah yang saya bahas pada proposal saya itu ada pengembangan PowerPoint interaktif dan web. Baik, untuk kajian pustaka sendiri, pada penelitian relevan, itu ada 3 jurnal yang saya sebagai dasar dari penelitian saya. Itu yang pertama itu yang dilakukan oleh Mariatun pada tahun 2015, di mana hasil dari penelitiannya itu PowerPoint itu dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, yang kedua yaitu yang dilakukan oleh Rahmawati dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana menjelaskan bahwa PowerPoint interaktif itu efektif terhadap hasil belajar siswa. Hal itu dijadikan saran untuk sebagai pembelajaran secara daring PowerPoint interaktif tersebut. Dan yang ketiga yaitu penelitiannya yang dilakukan oleh Setyadi dan Kohar pada tahun 2017, di mana hasil dari kesimpulannya itu media pembelajaran berbasis web itu layak digunakan dan valid. Oleh karena itu, dari data penelitian tersebut didapat kesimpulan bahwa pengembangan PowerPoint berbasis web ini mendapat kriteria layak untuk dikembangkan dan dicobakan. Baik, langsung saja ke metode pengembangan saya, yaitu dari model pengembangan sendiri, yaitu di mana jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development, di mana nantinya produk yang dihasilkan adalah berupa PowerPoint interaktif berbasis web di kelas 10 IPA SMA Islam Al-Falah Jambi. Nah, model pengembangan sendiri ini digunakan yaitu model Lee and Owens, di mana di samping itu merupakan grafik dari model Lee and Owens. Habis itu kerangka pengembangan ini diambil dari Lee and Owens, di mana ada analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Nah, adapun proses pengembangan sendiri di sini ada analisis, ada design, development atau pengembangan, implementation atau implementasi, dan evaluasi. Nah, nantinya uji coba produk ini yang pertama ada 2 tahap, di mana ada desain uji coba dan subjek uji coba, di mana nantinya subjek uji coba ini dilakukan pada kelompok kecil. Adapun jenis data saya yaitu ada jenis data kualitatif dan kuantitatif yang didapatkan dari wawancara dan angket yang disebarkan. Dan adapun instrumen pengumpulan data yaitu wawancara angket itu wawancara yang untuk ke guru dan angket yang ke siswa ke media
validasi materi, penilaian guru, dan respon siswa. Nah, untuk teknik analisis data sendiri, yang pertama untuk angket kebutuhan ini diisi oleh siswa kelas 10 IPA SMA Islam Al-Falah Kota Jambi dengan menggunakan rumusnya nanti itu P sama dengan skor pengumpulan data per skor total kali 100%. Nah, untuk angket validasi ahli media yaitu gunakan rumus rata skor jawaban nantinya, yaitu dengan rata skor sama dengan jumlah skor per jumlah butir, yang nantinya akan disesuaikan dengan tabel di sebelah kanan dengan ada kriteria valid. Habis itu untuk angket validasi ahli materi, yaitu juga dengan menggunakan rumus rata skor sama dengan jumlah skor per jumlah butir, yang nantinya akan disesuaikan dengan tabel dengan kriteria tersebut. Nah, untuk angket penilaian guru oleh guru, yaitu dengan menggunakan rata skor dan juga tingkat penilaian untuk mendapatkan presentasi, di mana rumusnya itu tingkat penilaian sama dengan skor dibagi skor ideal kali 100%, yang nantinya akan disesuaikan dengan tabel tingkat penilaian tersebut. Dan untuk angket respon siswa sendiri itu untuk dengan menggunakan kelayakan rumus, yaitu K sama dengan sigma F per N kali I kali R kali 100%, yang nantinya hasil tersebut akan disesuaikan dengan tabel presentasi tersebut. Baik, terima kasih. Nah, itu sekian seminar proposal saya kembalikan kepada Pak Arizon. Sekarang kita masuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini adalah membahas dari proposal saudara Habib ini. Mudah-mudahan ada beberapa masukan dari kita supaya lebih sempurna dan penelitiannya bisa berjalan lebih lancar. Sekarang untuk membahas yang pertama, kami berikan waktu dan persilakan kepada Bapak Dr. Samsur Rizal. Silakan Pak Sam. Ya, baik, terima kasih Pak Arizon. Ini kan ringkas saja ya, karena 1 jam, lalu nanti jam 9 ada lagi Bapak. Ya. Untuk Habib ya, jadi penelitian Anda sederhana, membuat PowerPoint interaktif itu sangat logik ya. Jadi ini dulu mendudukkan itu menjadi masalah begitu ya. Tadi ada salah rumusan masalahnya itu apakah layak secara teoritis begitu ya. Iya. Selesai itu kalau Anda udah seminar ya. Jadi enggak pas kalau rumusan masalah itu ya. Rumusan masalah itu kalau yang nomor 1 layak secara teoritis itu pertanyaan checklist ya. Kalau ketika Anda sudah mengembangkan media ini, tadi kan Anda pakai model pengembangan ADI ya, mulai dari analisis, desain, develop, implementasi dan evaluasi. Nah, untuk masing-masing itu layak tidak kan begitu. Checklist terhadap model pengembangan yang Anda gunakan begitu. Apakah ini sudah layak secara teori dari Anda yang sudah Anda lakukan begitu. Jadi ini adalah pekerjaan panjang, kompleks ya. Lalu Anda potong kompas begitu. Kan kalau layak secara teori mungkin satu aja di antara ADI itu mungkin sudah selesai kerjaan Anda. Ya, padahal ini adalah pekerjaan yang cukup kompleks ya. Mulai dari Anda melihat karakteristik siswanya, kondisi sarana prasarana, materi yang diajarkan dan seterusnya itu ya, kurikulum, tuntutan kurikulum di satu sisi kan begitu. Nah, ini adalah proses yang kompleks ya. Jadi di rumusan masalah itu ya hendaknya Anda menggambarkan bagaimana prosedur Anda mengembangkan produk PowerPoint ini sehingga Anda akan menghasilkan. Jadi jangan terjebak juga ya, bagaimana prosedur pengembangan nanti dijawab dengan ADI saja, enggak gitu ya. Jadi Anda prosedur pengembangan yang Anda lakukan itu pasti berbeda dengan orang lain. Ya, dipastikan berbeda dengan orang lain. Apa bedanya dengan orang lain? Ya, itu tadi dari riset pendahuluan yang Anda lakukan di awal begitu ya. Jadi sehingga Anda sudah ketemu itu siapa calon pengguna akhir dari produk yang akan Anda gunakan. Tentulah kalau sudah Anda kenal dengan calon penggunanya, kalau Bunda kita ini calon pembeli ya Bunda ya. Jadi dari produk yang akan Anda buat itu tentu produk itu
harus dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya itu. Jadi harus dibuat produk yang spesifik. Ya, jadi karena spesifik itulah menjadikan produk multimedia yang Anda buat ini itu berbeda dari yang lain. Jadi rumusan masalahnya itu adalah bagaimana mengembangkan produk multimedia yang spesifik bagi penggunanya, begitu ya, spesifik bagi penggunanya dan seterusnya itu untuk meningkatkan kemampuan apalah silakan ya, itu spesifik bagi penggunanya. Jadi Anda membuat sebuah produk yang produk itu tepat sasaran. Ini khasnya penelitian pengembangan yang berorientasi kepada produk. Kita membuat produk itu ini sama kayak orang dagang persis ini ya. Jadi kita pembeli itu adalah raja ya, Bu ya. Jadi pembeli itu raja. Jadi kebutuhan si raja itu jangan kebutuhan Anda sebagai penjual begitu yang Anda utamakan. Bukan kebutuhan Anda sebagai pembuat yang Anda utamakan. Justru kebutuhan spesifik calon pengguna. Nah, itu yang Anda Anda usahakan begitu ya. Jadi ini lagi lah diformulasi ulang rumusan masalah yang pertama itu secara teoritis itu ya kan, itu pertanyaan yang wajib Anda buat ya untuk diri Anda sendiri sebagai peneliti ya. Pertanyaan tidak tersurat begitu ya, secara implisit dari analisis itu apakah ini analisis materi misalnya, apakah analisis materi ini sudah layak secara teori. Itu untuk diri Anda sebagai bagian dari kalau bahasa kerennya itu critical appraisal ya terhadap rencana pengembangan yang Anda lakukan. Wah, ini benar enggak nih ya, salah enggak nih ya, begitu. Nah, itu bentuk-bentuk Anda was-was begitu ya. Ini jangan-jangan salah enggak nih? Nah, betul enggak ini? Nah, seperti itulah kira-kira dari langkah-langkah model pengembangan ADI yang akan Anda lakukan. Gitu ya. Demikian sehingga nantinya Anda akan mendapatkan sebuah produk yang spesifik tadi, yaitu ciri khas kalau yang berorientasi pada produk. Ya, kalau teori itu lain lagi. Teori ya mesti teori ini akan digunakan oleh orang banyak ya, tentu bersifat generik tentunya model proses pengembangannya itu. Jadi itu ya yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, ini aja ringkas. Di teori belajar ya. Jadi kalau Anda membuat sebuah media, apalagi itu sudah berbasis web, maka teori belajar terkini dan terbaru itu wajib Anda masukkan. Apa itu? Yang namanya teori belajar sibernetik. Nah, jadi teori belajar sibernetik itu teori belajar ya yang yang fokus pada pengelolaan pemrosesan informasi dengan berbantuan teknologi sehingga informasi itu bisa direspon dengan cepat dan tepat oleh penggunanya begitu. Ya, jadi itu teori. Kalau Anda menggunakan produk-produk multimedia itu mesti teori belajar sibernetik itu Anda masukkan. Kalau itu enggak masuk tuh jadi enggak hilang kekhasan itunya tadi multimedia interaktifnya itu ya. Kemudian yang ketiga lagi yang harus Anda perhatikan karena itu adalah interaktif. Interaktif itu ya mesti, karena apalagi ini berbasis web, betul-betul ini akan menjadi multimedia yang hyperlink. Ya, hyperlink dengan berbagai sumber-sumber, hyperlink dengan YouTube, hyperlink ada macam-macam. Jadi hyperlink itu hypertext ya, hipermedia juga. Ya kan seperti itu gitu ya. Jadi hypertext bila mana substansi yang ada di dalam PowerPoint Anda itu orang ingin bertanya tentang itu lebih jauh itu di mana ya. Jadi itu sudah langsung terhubung dengan bantuan web, orang akan terhubung dengan itu begitu ya. Jadi istilah-istilah penting, terminologi penting di dalam konten Anda itu sudah, karena itu adalah PowerPoint interaktif berbasis web, maka webnya itu yang akan menghubungkan. Sama seperti itulah Wikipedia itu ya. Wikipedia kalau Anda baca, itu kalau ada istilah-istilah penting, Anda tinggal klik aja diberi ini oleh mereka
diberi highlight ya atau warna khusus begitu. Bila Anda klik itu keluar gambar tangan, Anda akan bisa mendapatkan informasi penting dari teks itu kan begitu. Nah, demikian juga dengan hipermedia. Jadi hipermedia, media-media yang relevan dengan produk yang nanti akan Anda hasilkan begitu. Dan juga hiperlink tadi, hiperlink dengan berbagai sumber-sumber belajar yang relevan dengan konten Anda mengenai larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Gitu ya. Jadi itulah saran ringkas dari Bapak gitu. Itu saja barangkali Pak Harizon, Ibu Yusnidar sebagai pembimbing, saya kembalikan kepada Harizon. Ya, makasih Pak Sam, makasih atas saran dan masukannya. Oke, nanti didiskusikan kembali dengan mahasiswa ya. Kemudian berikut dengan pembahas berikutnya karena waktu kita agak pendek. Waktu lanjut kepada Bu Fatria Dewi, silakan Bu Fatria. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, betul Bib yang dikatakan Pak Sam tadi, batasan masalah itu, prosedur itu penting. Karena ini kan pengembangan ya, research development. Namanya juga develop. Iya kan, develop, mengembangkan. Tentu prosedur pengembangannya yang lebih penting gitu. Oke. Ada beberapa sebetulnya, katakanlah ini temanya adalah pembersihan. Judulnya kan tidak berubah dari waktu kita kuliah. Pak Rizwan kebetulan Abib ini di kelas saya. Oh iya. Ya, seminar proposalnya kebetulan di kelas saya. Jadi saya sudah periksa duluan. Hanya ada beberapa mungkin perlu pembersihan saja. Iya. Nah, di dalam batasan masalah, Bib, halaman 3, kita kan tahu ya yang batasan masalah itu isinya adalah hal-hal yang semestinya ada, tetapi tidak tertulis di judul. Kan gitu ya, Bib? Iya, Mi. Nah, gitu. Jadi di halaman 3 itu Abib bisa lihat halaman 3 batasan masalah gitu ya. Dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah PowerPoint interaktif yang mencakup elektrolit dan non elektrolit. Itu sudah ada di judul. Nggak usahlah dibikin di batasan masalah. Terus yang kedua, pengembangan PowerPoint diuji cobakan di kelas 10 Al-Falah. Nah, pada fase pelaksanaan pengembangan uji coba hanya sebatas uji coba kelompok kecil. Ini bisa disatukan. Ini adalah kelompok kecil yang dilakukan di kelas 10. Udah selesai. Nah, jangan usah dipisahkan. Itu satu nafas itu. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai spek produk halaman 5. Spek produk sebaiknya coba Abib isi PowerPoint ini kapan kita gunakan? Kita kan ada sintaksis pembelajaran. Apakah itu dirancang untuk proses dari awal, dari opening sampai closing, atau dia hanya untuk menjelaskan materi-materi tertentu saja? Paham Habib itu maksudnya? Paham. Jadi munculnya kapan? Itu harus kalau lebih bagus ditulis di dalam spek produk, karena itu kan produk. Jadi munculnya itu kapan? Selama proses full dia muncul, atau dia muncul sewaktu-waktu membahas materi-materi tertentu di dalam elektrolit ya, dan non elektrolit itu. Ya, kapan munculnya gitu ya. Kemudian kita beralih ke bab 2, Habib menggunakan konstruktivis ya. Cuma satu model itu aja ya. Iya, Mi. Ya, kira-kira apa kontribusi dari konstruktivis di dalam pengembangan PowerPoint untuk media pembelajaran ini, Bib? Ngetes baik. Kalau kan konstruktivisme itu kan ada beberapa asumsi ini. Dimana asumsi pertama itu kan siswa itu harus lebih aktif daripada gurunya. Dimana siswa itu yang lebih mencari lebih sumber yang untuk sebagai pembelajarannya sendiri untuk membangun pengetahuannya diri sendiri nih. Jadi di PowerPoint interaktif itu kan siswanya ngajar mandiri nih. Jadi
seperti dia mencari apa, misalkan di PowerPoint itu masih ada materi yang masih belum dijelaskan, dia jadi terpacu untuk mencari lebih nih gitu. Tanpa guru itu memberi instruksi. Sedangkan yang kedua itu kan guru itu bukan sebagai salah satu sumber belajar nih. Nah, jadi sumber belajar itu bisa jadi media itu sendiri. Jadi artinya PowerPoint itu memang dirancang untuk mereka juga bisa belajar mandiri. Iya, Mi. Nah, kenapa tidak ditulis di dalam spek produk? Oh, ini. Nah, itu jadi dia bisa digunakan di dalam proses, kapankah itu, dan bisa juga digunakan di luar proses. Kalau memang menggunakan model konstruktivis. Marah nanti Bu Yusnidar tuh. Bu Yusnidar tuh paham betul tuh konstruktivis itu. Iya. Ya, jadi ditulislah itu di dalam spek produk. Jadi Mami sengaja nanya itu, mancing supaya awak bisa menulis itu di dalam spek produk. Nah, terus bergerak lagi, Beb. Kita ke bab 3. Ya, kita ke bab 3. Tadi Pak Sam sudah menyinggung itu. Pak Sam mengangkatnya justru model pengembangan ADI. Habib pakai apa sebetulnya? ADI atau Leon Owen? Model Leon Owens nih. Nah, kenapa diam Mbak tadi ketika Pak Sam mengangkat ADI? Halo, sedikit, jangan supaya nggak lari. Semua model itu dasarnya ADI ya. Ya, nah, ADI. ADI ini ada yang dikembangkan Bu Dewi oleh salah satunya yang disebutkan yang you pakai itu. Oh. Itu jadi itu jangan lari-lari keluar pagar. Iya, betul. Itulah yang mau saya pancing sama Habib ini. Kenapa dia diam saja ketika Pak Sam mengangkat ADI? Padahal Leon Owen ini kerangka kerjanya kerangka ADI. Jadi ADI itu sekarang Beb tidak lagi dikenal sebagai model pengembangan, tetapi dia lebih populer di langkah kerja. Ada beberapa tuh semua menggunakan langkah kerja ADI. Nah, jadi maksud Mami tadi itu ketika Pak Sam mengangkat ADI, awak jawablah. Awak jawab ADI itu langkah kerjanya. Nah, sedangkan modelnya model Leon Owen. Leon Owen menggunakan langkah ADI. Begitu juga model pengembangan lain itu banyak menggunakan langkah ADI. Ya, gitu ya, Beb ya. Ya, Mi. Terus yang ketiga, Beb, masih berhubungan dengan yang keempat masih berhubungan dengan bab 3. Kan di dalam Leon Owen itu kan ada analisis ya. Iya, Mi. Analisis itu kapan dilakukan? Analisis itu dilakukan sebelum itu, Mi. Media itu dibuat apa? Iya, betul. Analisis kebutuhan, analisis materi, analisis analisis materi, analisis siswa, macam-macam analisis, ada beberapa analisis ya. Kira-kira itu kalau kita isi di pendahuluan betul enggak, Beb? Kalau di pendahuluan? Iya. Sebagai isi pendahuluan, sebagian dari isi pendahuluan. Bisa, Mi. Habib enggak nulis. Soalnya belum itu, Mi. Lah, tapi sudah dianalisis dulu sebelum didesain. Berarti kan dia bisa kita gunakan untuk sedikit bahan pendahuluan. Bab 1, analisis materinya. Sebab nanti muncul ujungnya analisis kebutuhan. Dari analisis itu muncullah ternyata butuh. Nah, itulah solusinya. Barulah didesain, barulah didevelop, barulah diimplementasi, barulah dievaluasi. Cocok lah, Beb? Cocok, Mi. Tapi kan yang tadi juga Habib jelaskan tentang materi sekilas tentang materi larutan elektrolit dan elektrolit itu tentang. Iya, tapi Habib tidak mengatakan itu dari bahan analisis, hasil analisis. Iya, Mi. Itu di awal itu sudah bisa menjadi bahan untuk pendahuluan. Mami cuma ingin menyegarkan pikiran Habib, baik. Iya, Mi. Ya, itu aja kalau bagi Mami yang perlu diperhatikan gitu. Bu Yus, Pak Rizon, cuman itu aja untuk. Ya, makasih Bu De. Ya, makasih Bu De masukannya. Oke. Karena sudah tahu, karena sudah lama nih Habib di anu kan. Iya, dia di proyek itu sudah. Ya. Makasih Bu De, biar sempurna nanti. Ya. Silakan Bu Yus. Oke, Bu Yus. Ya, terima kasih Pak Rizon, terima kasih kepada Pak Sam dan Bu Dewi. Si Habib ini yang pertama, kalau saran Ibu sebagai pembimbing, you meaningful konsep dulu. Kalau enggak nanti
yang sudah you tulis you tidak bisa menerangkan gitu. Nah tadi Pak Sem, saya sangat berkesan sekali dengan saran dan pertanyaan Pak Sem yang itu sangat kontribusinya sangat luar biasa loh kalau Anda lakukan. Yang pertama tadi Pak Sem mengatakan you model ini suatu penelitian development, pengembangan. Oke. Tadi kan 2 sasaran sudah Pak Sem katakan sebenarnya you sudah punya, cuman Anda karena kurang konsep, Anda tidak menerangkan, ditulisnya lain. Satu yaitu analisis produk, kan gitu, ya kan? Nah, keterlaksanaan. Nah, keterlaksanaannya itu mestinya, ini loh produk saya, keterlaksanaan itu bukan sekedar checklist teori begini. Nah, keterlaksanaan itu nanti keterlaksanaan itu artinya melaksanakan produk Anda, kan? Kan itu artinya keterlaksanaan. Nah, dalam melaksanakan itu, Anda memakai langkah Owen tadi. Ya kan? Nah, langkah Owen itu adalah langkah yang mengacu kepada ADI. ADI itu kan bukan nama orang. Yang you bilang analisis tadi. Sampai evaluasi tadi. Nah, itu kan. Nah, itu dalam langkah itu nanti itu Anda baru dilihat itu. Nanti ada angketnya, ada tanya jawabnya, bagaimana keterlaksanaannya di sintak itu. Nah, kemudian layak tidaknya itu, ya kan, dipakai, itu diukur dengan prestasi belajar siswa. Nah, kalau itu keterlaksanaan tapi layaknya Anda ukur pakai apa? Oh, layak. Layak kata siapa? Kata Pak Sem tadi, layak bagi pengguna, kan gitu. Nah, layak bagi pembeli. Layak bagi pembelinya siapa? Siswa. Nah, berguna bagi siswa apa? Apabila dia mengerti konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit sebagai alat ukur Anda. Nah, itu. Ya, begitu ya tadi maksud Pak Sam sebenarnya ya. Jadi bukan sekedar layak begitu saja. Kalau saya layak, tapi tidak berguna, kata orang. Tak ada artinya, kan gitu. Nah, berguna itu layak itu ditandai dengan kemampuan hasil belajar. Itu kan waktu bimbingan Ibu sudah katakan. Nah, itu ya kalau misalnya layak, so what? Kan gitu. Nah, kemudian kalau keterlaksanaannya nanti ada keterlaksanaan di setiap sintak yang digunakan. Nah, ya. Nah, makanya baru lahirlah suatu produk. Nah, produk ini betul-betul efektif, dapat dilaksanakan, dan betul-betul dapat bermanfaat oleh si pemakai, si pembeli tadi, raja tadi. Ya, jadi 2 itu aspeknya. Nah, itulah yang kemarin Ibu katakan, Ibu tidak menyoroti penulisan ini, karena itu ada buku pedoman, Ibu bikinlah kalimat sendiri, kan gitu. Yang saya bimbing kepada Anda itu konsep, kan gitu. Nah, jadi itu 2 inti 2 itu sehingga baru nampak ini loh spesifikasi saya. 1, bagaimana saya membuat produk. Nah, ya kan? Nah, yang kedua ini saya akan melihat produk saya buat ini terlaksana atau tidak di dalam pembelajaran sekolah. Habib kan tahu kita kan kalau di Al-Falah nanti kan pakainya Google Meet kan kemarin ya. Nah, itu Google Meet kita si guru harus hadir di sekolah kan gitu yang Ibu lihat kemarin. Nah, bagaimana siswanya di rumah? Bagaimana Anda mengaktifkan, Ibu kan bimbing kemarin. Bagaimana mengaktifkan siswa itu kan gitu. Ya. Nah, itu produk. Kemudian produk ini berguna ya ditandai dengan kemampuan hasil belajar siswa itu ya. Jadi 2 aspek itu rumuskanlah dalam bentuk minimal 3 pertanyaan penelitian. 2 aspek besar itu. Nah, yang satu lagi itu saya sangat terkesan sekali dengan mendidik teori tadi. Anda sudah pakai konstruktivisme, ya kan? Sudah pakai. Nah, si Benedict ini membuat teorinya itu ya berdasarkan teori konstruktivisme. Artinya apa? Bukan anak belajar mandiri, anak itu yang dijawab Habib ke Bu Dewi tadi. You tegas-tegas kalau punya konsep itu konstan, tidak boleh. Kalau development baru mengembangkan. Kalau yang konsep inti tidak boleh merubah-rubah. Ya, apa konstruktivisme? Anak mampu mengkonstruk pengetahuannya di dalam struktur kognitif. Nah, dalam anak mengkonstruk pengetahuannya, membentuk pengetahuannya sendiri, ya kan, dengan mandiri. Nah, dikembangkan oleh Benedict ini melalui media. Nah, itu salah satu medianya, web tadi yang Habib bikin. Nah, karena itulah Benedict ini membantu si anak mengkonstruk pakai media. Salah satunya medianya ya media perkembangan teknologi. Nah, itu dijelaskan. Anda sudah betul konstruk, tapi yang Anda jawab ke Bu Dewi tadi itu bukan konstruktivisme. Kemana-mana larinya Anda itu. Nggak itu konstruktivisme, ya. Nah, itu harus. Nanti kemudian ada itu, kemudian setelah dapat konsep, Habib harus meaningful, baru bisa mengelaborasi penjelasan konsep itu. Dan kemudian bagaimana si Benedict mengembangkan konsep konstruk itu
dengan menggunakan teknologi. Nah, salah satu ini sebagai dasar teori si Habib, bahwa dengan adanya Benedict ini, maka media ini perlu dikembangkan, maka penelitian Anda akan menjadi urgent, penting, kan begitu. Nah, itu ya. Jadi pemahaman. Saya kira itu mempelajari kalimat yang tajam, itu urusan Habib lah itu ya. Yang penting konsep-konsepnya yang kita harus kami mengerti, kami berikan bimbingan dengan Pak Horizon, dengan terima kasih kepada masukan Pak Sam tadi sangat bagus sekali. Sebenarnya sebagian Anda sudah ada, karena you tidak meaningful, akhirnya you jawabnya bla bla bla. Saya nggak suka itu kalau dijawab kemana-mana larinya. Padahal itu anak belajar sendiri, apanya itu tidak ada konsep dia belajar sendiri. Prinsipnya itu uraikan bagaimana anak mengkonstruk pengetahuan di dalam struktur kognitifnya. Mengerti itu? Ya, mungkin demikian Pak Rizal. Kita mungkin ada lagi. Ya, makasih Bu Yus. Terima kasih kepada Pak Sam atas masukan dan Bu Fatria Dewi dan juga Ibu Yusnidar yang banyak memberikan perbaikan dan konsep lah, memaham konsep untuk Habib supaya lebih jernih lah dia di dalam menulis untuk skripsinya nanti. Oke, dari saya Habib, sarannya diperhatikan sajalah dari saran dari Pak Sam, Bu Fatria Dewi dan Bu Yus. Nanti saya membantu meluruskan sajalah nanti dari yang menerjemahkan dari yang ketiga ini. Jadi kalau Anda nanti kesulitan, saya sudah catat semua dari Pak Sam dan Bu Yusnida dan Bu Fatria Dewi. Tidak usahlah saya nyaran pula di sini, nanti jadi pusing Anda. Jadi dia aja harus memahami dulu apa yang dia tulis, itu yang paling penting. Jadi saya nanti sarannya meluruskan yang Anda pahami dari Bapak Ibu ini supaya penelitian Anda lebih sempurna, dan lebih berdaya guna nanti. Iya. Mungkin terakhir kalau masih ada tambahan, kalau tidak, kalau sudah saya masih ada. Oke. Kalau begitu Pak Sam, ya. Kami mewakili pembimbing, saya dan Bu Yusnidar mengucapkan terima kasih atas atensinya dari Pak Samsul Rizal, perhatian kepada Habib dan Bu Fatria Dewi. Bukan hari ini saja, sudah lama nih. Ya, kami sudah tahu lah nih ya. Kronologis dengan hubungannya dengan Habib nih. Jadi kami masalah topik ini itu langsung menerima saja nih. Cuma tinggal menyempurna saja dengan Bu Yusnidar. Terima kasih. Ya, itulah gunanya PPL, mata kuliah metodologi kan. Jadi kita tidak terlalu payah mencarikan batang tubuh penelitian itu tidak payah, tinggal meluruskan aja. Tinggal menambah saya lagi. Makanya sudah beruntung. Saya sudah berkomunikasi lagi dengan guru pamong kimia Pak Samson. Berapa juga lagi itu bimbingan? Iya. Jadi lebih mudah kita membimbing sekarang. Karena ada metodologi penelitian, sudah ada pembimbing PPL, sudah melingkup. Jadi kita ini kayak Habib ini beberapa waktu dia langsung seminar kan hari. Iya benar. Jadi memang pembimbing sangat terbantu lah ini dari kegiatan kerjasama ini. Jadi terima kasih banyak, kami mewakili pembimbing Pak Sam dan Bu Fatria Dewi, ya mewakili pembimbing dari Bu Yusnidar juga mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita bersama, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amalan soleh bagi kita nanti. Amin. Ya, walaupun tidak nampak kelihatannya, kalau menyumbang satu masjid nampak nih. Tapi kalau memberikan mencerdaskan anak, Habib jadi sarjana, tidak kelihatan memang, tapi pahalanya besar nanti ini, menjadi amalan soleh bagi kita. Karena Habib tidak akan jadi perampok dia setelah ini. Itu pentungi rame-rame kalau dia jadi perampok. Ya, dia akan menjadi guru yang baik. Kemudian ilmu kita itu mudah-mudahan bertambah-tambah terus dia, beranak pinak dia. Oke. Terima kasih Bu Pak Sam dan Bu Yusnidar dan Pak Sam, Bu Dewi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat kepada Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Ya, amin. Dadah Pak Horizon, Pak Sam, Bu Dewi. Bu. Ini mau Pak Sam. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Horizon. Iya, udah lama tidak ketemu. Iya, ada si Sam dia, aku nengok tadi dia chatting dengan siapa lah. Curiga gitu. Pak Sam dulu lah, mau tidurnya tuh. Jam 3 baru tidur tuh. Iya.
Mantunya nak mau ngantuk dia tu. Dia Hilang orang yang Bapak Ibu ya, mau masuk lagi ke beraktif. tempat lain nih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ibu, ini ada Waalaikumsalam. ya yang kelas berikut lagi ya. Selamat ya, Bib. Iya, Mi. Terima kasih banyak, Mi. Yuk. Selamat Habib. Selamat Habib. Selamat Habib. Selamat Habjoy. Selamat Habib. Keren. Cuma lah kau benar jawab tadi. Sebentar. Cuma bilang iyo bayar aku. Wih, tapi jawaban kau tadi benar kau. Iya, Pak Sem Ben cuman bilang aku bilang iyo be jawabannya, sumpah baiknya. Terharu, 3 pagi aku tak ada. Congratulations, Beb. Oke. Wih, Bib, kerenian Bib. Hmm. Wah, mantap. Berkat doa kalian juga. Dulu. Iya, kan masih 445 belum selesai. Mau lagi sih jangan tanya. Iya, waktunya masih 844, masih belum. Ya, kepada Bapak Masih Andi. Bapak Andi kan biasanya ini. Masih ada 14 menit lagi. woy. 14 menit lagi. yang lagi di yang kasa. Kok gitu PPT lancar ya, Bib? Wah, padahal aku rumusan masalahku udah PPT interaktif PPT lancar ya, Bib? Panik aku. Bapak belum keluar lah. Jadi, oke. Hah? Data yang mana dia? Aku yang udah sering dulu. Yang online kan? Zoom. Selan. Aku nak makan dulu. Oh iya, makan. Jangan lupa kau. Basit. Nah, bisanya kalau Oh ya, kau cewek menalog gitu tuh kau terakhir Habib. Tadi teriak-teriak di parkiran. Yo, yang jauh mendekat, yang mendekat menjauh. Dah. Dadah. Ditunggu kehadirannya. Anak lo Habib. Habib anak lo kalau sudah